Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi leisure activity in elderly yang terdiri dari Atika Yuni Rahmawati, Galvika Pratiwi, Muhammad Ilham Ginanjar, dan Salwa Anfasa Ikfi. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian lansia. Pengertian lansia menurut WHO, lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 pada tahun 1965 merumuskan bahwa seseorang dapat dikatakan jompo apabila telah memasuki usia 55 tahun ke atas dan tidak mampu untuk membiayai hidupnya sehari-hari maupun membiayai hidupnya orang lain. Kemudian menurut WHO, lansia dapat dibagi menjadi 4 kategori usia. Yang pertama ada usia pertengahan, yaitu kelompok usia 49 sampai 59 tahun Kak. Kemudian ada usia lanjut, yaitu kelompok usia 60 sampai 70 tahun. Kemudian ada usia tua, yaitu kelompok usia 70 sampai 90 tahun. Dan terakhir ada usia sangat tua, yaitu kelompok usia di atas 90 tahun. Kemudian ada ciri-ciri masa lansia. Menurut Burlock, ciri-cirinya diantara yang pertama yaitu usia lanjut merupakan periode kemunduran dari faktor fisik maupun faktor psikologis. Yang kedua ada orang lanjut usia memiliki status kelompok minoritas. Kemudian yang ketiga yaitu menua membutuhkan perubahan peran. Dan yang terakhir penyesuaian yang buruk pada lansia. Kemudian di sini ada karakteristik lansia menurut Darmojo dibagi menjadi 7. Yang pertama adanya gangguan daya ingat. Biasanya lansia itu diidentikan dengan manusia yang mudah lupa. Kemudian ada fungsi sebagai seorang yang dituakan. Kemudian ada yang kelekatan dengan objek-objek yang dikenal. Yang keempat ada perasaan tentang siklus. Yang kelima adanya kontrol terhadap takdir. Yang keenam adanya orientasi ke dalam diri. Yang ketujuh adanya perasaan tentang penyempurnaan dan pemenuhan kehidupan. Selanjutnya pengertian leisure. Pengertian leisure adalah waktu luang. Waktu luang adalah suatu kehidupan yang bebas dari tekanan-tekanan yang berasal dari luar maupun dari dalam kebudayaan seseorang untuk lingkungan sehingga mampu untuk bertindak sesuai keinginannya yang bersifat menyenangkan bagi dirinya sendiri. Kemudian ada leisure pada lansia. Pengertian leisure pada lansia yaitu usia lanjut merupakan periode penutup dari serangkaian perkembangan manusia yang ditandai dengan adanya perubahan fisik maupun psikologis. Sehubung adanya permasalahan yang dihadapi oleh para lansia menyebabkan well-being atau kebahagiaan menjadi hal yang sangat penting. Dengan adanya perasaan bahagia, maka dapat membantu lansia dapat mengatasi masalah-masalah dalam hidupnya. Menurut Midley menyatakan bahwa lansia yang bahagia lebih sadar dan siap untuk terlibat dengan kegiatan baru dibandingkan lansia yang merasa tidak bahagia. Selanjutnya ada jenis leisure yang biasanya dilakukan oleh lansia. Antara lain yaitu yang pertama ada duduk santai, berbincang-bincang, gerakan badan secara ringan, lalu kegiatan bermasyarakat seperti contohnya mengikuti kegiatan PKK, arisan, dan lain-lain. Lalu ada kegiatan rekreasi, biasanya lansia itu lebih menyukai untuk berpergian atau berliburan. Selanjutnya ada kegiatan hiburan, dan yang terakhir adalah aktivitas religius. Contohnya lansia tersebut lebih menyukai kegiatan pengajian ataupun hal yang lain. Baik, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi leisure pada lansia. Nah, menurut Bovey dan Lawson pada tahun 1997 ada 5 faktor yang mempengaruhi leisure pada lansia. Di antaranya yang pertama yaitu faktor sosial ekonomi, yang kedua ada faktor jenis kelamin, usia dan keluarga, yang ketiga ada faktor ketersediaan waktu luang, yang keempat ada faktor jenis pekerjaan, dan yang terakhir yaitu faktor pranata atau faktor yang berhubungan dengan pencapaian atau besar kecil dana yang harus dikeluarkan dalam melakukan aktivitas leisure pada lansia. Baik, selanjutnya yaitu menurut
Thorkelson pada tahun 1992, ada 3 faktor yang membentuk keputusan seseorang atau lansia untuk berpartisipasi dalam melakukan aktivitas leisure. Ada 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor personal, individual, dan keluarga. Yang kedua ada faktor lingkungan sosial, dan yang ketiga ada faktor kesempatan. Selanjutnya yaitu faktor personal. Faktor personal diantaranya yaitu hobi, keahlian yang dimiliki, kebutuhan, kepribadian, dan tujuan hidup seseorang. Dalam faktor personal tersebut akan berbeda-beda dalam setiap orangnya, sehingga menjadikan keputusan untuk berpartisipasi pada aktivitas leisure pun akan berbeda. Nah, menurut Thorkelson pada tahun 1992 dalam buku Leisure and Recreation Management, dikelompokkan ke dalam 3 kelompok besar faktor individual. Yang pertama ada jenis kelamin, yang kedua ada usia dan tahapan dalam daur hidup, dan yang ketiga ada tingkat pendidikan. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan sosial. Masih sama menurut Thorkelson tahun 1992, di sini menjelaskan bahwa faktor lingkungan sosial ada beberapa macam. Yang pertama yaitu kelas sosial. Yang dimaksud kelas sosial adalah hubungannya dengan aktivitas leisure. Kelas sosial dapat diartikan sebagai pengelompokan masyarakat ke dalam kategori-kategori berdasarkan pekerjaan. Karena hubungan antara kelas sosial dengan pendapatan, pendidikan, mobilitas sangat erat, maka ditentukan bahwa pekerjaan merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam pemilihan aktivitas leisure pada lansia. Yang kedua yaitu iklim sosial. Pada iklim sosial ini cakupannya lebih kompleks, jadi lebih luas. Tidak lagi hanya berdasarkan kategori seperti faktor pekerjaan, melainkan lebih luas seperti tren yang sedang berkembang dalam lingkungan tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu tingkat pendapatan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh General Household Surveys pada tahun 1983 dan 1986, tingkat pendapatan yang tinggi, di mana tingkat disposable income-nya atau sisa pendapatan yang dimiliki setelah dikurangi pengeluaran untuk kebutuhan hidup, juga akan mempengaruhi jenis leisure yang diikutinya. Jadi jenis leisure yang akan diikutinya akan lebih banyak dengan memiliki tingkat disposable income yang masih banyak tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu faktor kesempatan. Faktor atau kunci yang membentuk partisipasi lansia terhadap leisure adalah kemampuan akses dalam berbagai bentuknya. Menurut kutipan Thorkelson pada tahun 1992, persepsi terhadap aktivitas leisure, kemudahan dalam melakukan aktivitas leisure, dan pengenalan terhadap aktivitas leisure. Yang terakhir yaitu pengelolaan suatu aktivitas leisure. Baik, yang pertama yaitu persepsi terhadap aktivitas leisure. Jadi, menurut Kotler pada tahun 1999, perbedaan persepsi yang dimiliki seseorang dapat dipengaruhi berdasarkan seseorang memiliki dapat menimbulkan perbedaan pengalaman, perbedaan pada bentuk aktivitas leisure. Jadi, persepsi ini akan ditentukan oleh pengalaman dalam menentukan aktivitas leisure pada lansia. Selanjutnya yaitu kemudahan dalam melakukan aktivitas leisure. Misalnya kemudahan akses transportasi. Nah, selanjutnya ada pengenalan terhadap aktivitas leisure, dan yang terakhir yaitu pengelolaan suatu aktivitas leisure. Nah, di sini misalnya seperti penentuan harga, fasilitas yang dimiliki dalam tempat leisure, dan yang terakhir yaitu seperti cara pemesanan dalam melakukan leisure ataupun aktivitas lainnya. Kemudian ada zona yang mendukung. Jurnal penelitian yaitu Leisure Participation dan Enjoyment Among the Elderly. Nah, peneliti yaitu Sun Yancheng. Tempat penelitian di Taiwan, waktu penelitian 2008 dengan responden 499 responden lansia.
Dan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana orang yang lebih tua dapat mengatasi kualitas hidupnya yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan psikologisnya. Metodologi penelitian ini menggunakan Survei Perubahan Sosial Taiwan atau yang bisa disebut TSCS. Pengambilan data ini dilakukan dengan desain pengambilan sampel, survei lapangan, pembersihan data, dan pengarsipan data. Kemudian dengan hasil penelitian dapat dihasilkan partisipasi dan kesenangan orang dewasa atau lansia. Di antara 499 responden dihasilkan menonton TV atau DVD dengan hasil 81,9%, kemudian 48,5% melaporkan terlibat dalam aktivitas fisik, masing-masing hanya 6,5% dan 7,0% melaporkan bersosialisasi dengan teman dan membaca buku setiap hari. Kemudian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan data dari sampel orang dewasa yang representatif secara nasional di Taiwan, penelitian ini menyajikan temuan menarik tentang partisipasi orang dewasa dan kesenangan di waktu yang luang. Kasus-kasus kegiatan rekreasi termasuk membaca buku, menonton TV atau DVD, bersosialisasi dengan teman-teman, dan terlibat dalam kegiatan fisik. Sementara beberapa temuan dari penelitian ini konsisten dengan literatur barat yang ada dan studi tentang orang-orang Cina. Selanjutnya, jurnal yang mendukung yaitu berjudul Time Use for Self-Care, Productivity and Leisure Among Elderly in Canada. Nama penelitinya yaitu Alison L. McKinnon. Latar belakangnya, tempat penelitian terjadi di Kanada. Waktu penelitiannya November 1986 dengan responden berjumlah 1.398 orang yang berumur di atas 65 tahun yang terdiri dari pria. Selanjutnya, tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui penggunaan waktu yang dihabiskan oleh klien dalam perawatan diri, produktivitas, dan waktu luangnya. Selanjutnya yaitu analisis jurnal yang terkait dengan judul penelitian Influences on Leisure and Life Satisfaction of Elderly People. Nama peneliti Janelle Griffin and Chris McKenna dan lain-lain. Latar belakang dilakukan penelitian ini di Australia pada tahun 2009 dengan jumlah responden 104 lanjut usia. Dengan tujuan penelitian untuk menentukan pengaruh jumlah dan jenis leisure yang dilakukan pada lansia terhadap kepuasan hidup lansia tersebut. Metodologi penelitian di sini ada beberapa kriteria. Yang pertama yaitu lansia berusia lebih dari 65 tahun. Yang kedua yaitu pensiunan dari pekerjaan. Yang ketiga tinggal di tempat perumahan atau bukan di rumah jompo. Yang keempat yaitu memiliki kognitif yang baik dan mampu secara fisik dalam berbicara. Dan yang terakhir yaitu memiliki kemampuan untuk membaca, memahami, dan menyelesaikan kuesioner secara mandiri. Di sini dengan jumlah 104 orang lanjut usia, 75 perempuan dan sisanya laki-laki dengan usia rata-rata 74 tahun. Menggunakan inform consent yang telah diperoleh sebelumnya untuk persetujuan tertulis dengan menggunakan pemeriksaan kepuasan hidup diukur menggunakan The Satisfaction with Life Scale atau SWLS yang menilai kepuasan hidup secara global dengan 5 pertanyaan menggunakan 7 poin dari skala Likert. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian di sini menggunakan SPSS dengan terdiri dari perilaku dalam pemanfaatan waktu luang dan kepuasan hidup dianalisis secara deskriptif. Di sini mengukur tendensi sentra dan kemampuan variabel berdasarkan jumlah dan berbagai jenis rekreasi atau leisure. Untuk kepuasan leisure dan kepuasan hidup menggunakan rentan interkuartil yaitu tik-statik deskriptif. Selanjutnya yaitu di sini untuk menentukan pengaruh pada variabel dependen dari jumlah partisipasi leisure dan kepuasan leisure, variabel independen berikut
mengadakan regresi mengenai usia, jenis kelamin, latar belakang pekerjaan, dan status kesehatan dan kemampuan dalam melakukan atau mengendarai mobil. Selanjutnya yaitu didapatkan skor rata-rata 30 dari pemeriksaan tersebut dengan hasil kenyamanan atau kepuasan merupakan hasil persamaan regresi berganda dari variabel independen tersebut, jenis kelamin dan lain sebagainya. Kepuasan hidup merupakan regresi berganda dari variabel independen, jumlah partisipasi dalam leisure dan berbagai participation leisure dan kepuasan leisure pada kehidupan yang tidak signifikan. Kesimpulannya adalah selain mendorong partisipasi lansia, okupasi terapis harus fokus untuk memfasilitasi kepuasan lanjut usia untuk melanjutkan tentang kegiatan leisure tersebut, terutama bagi mereka yang usianya lebih tua, memiliki masalah dalam kesehatan, dan tidak memiliki sarana transportasi yang memadai. Dengan memperhatikan sifat unik dan pengalaman individual masing-masing lansia, okupasi terapis juga dapat mempromosikan kepuasan lansia dengan olahraga dan berkontribusi terhadap kepuasan hidup para lansia tersebut. Ini adalah participation to care confuse older patient in General Hospital. Nama penelitian Amanda Griffiths et al. Dan latar belakang untuk tempat penelitian itu rumah sakit di Inggris. Dan waktunya itu tahun 2013. Respondennya itu 2/3 pasien di rumah sakit umum yang berusia lebih dari 10 tahun yang menderita demensia atau delirium dan atau keduanya. Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi persepsi dokter, perawat, profesional dan profesional kesehatan terkait tentang persiapan mereka untuk merawat pasien yang lebih tua. Selanjutnya hasil penelitian itu adalah dengan mengambil sampel sejumlah kelompok profesional, hasil kami memberikan gambaran yang kredibel tentang masalah yang dihadapi staf yang merawat pasien yang lebih tua yang bingung di rumah sakit. Faktor intrapersonal atau pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan itu adalah faktor interpersonal. Interpersonal adalah interaksi dengan pasien dan rekan yang didefinisikan dan yang dipengaruhi kompetensi mereka yang dirasakan. Kurang pengetahuannya termasuk ketidakpastian tentang masalah kesehatan kognitif dan mental. Kurangnya keterampilan termasuk komunikasi dan berurusan dengan agresif atau perilaku yang mengganggu. Faktor-faktor interpersonal termasuk penelitian dan penanganan yang agresif adalah anggapan penggunaan MDT, pertemuan yang kurang dan kurangnya dukungan dari akses saran spesialis. Selanjutnya kesimpulannya adalah temuan kami menunjukkan bahwa revisi penelitian lintas profesi kesehatan di Inggris diperlukan dan bahwa peningkatan dukungan spesialisis harus diberikan sehingga tenaga kerja siap untuk merawat pasien yang lebih tua dengan masalah kognitif. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.